Halo, saya Michael. Saya berasal dari Paroki Santa Clara Bekasi Utara, Keuskupan Agung Jakarta. Saya salah satu peserta Katolisitas atau fokus periode 2021-2022. Sekaligus saya juga salah satu survivor kanker lidah stadium awal. Nah, yang pertama, apa motivasi saya ingin mengikuti kursus fokus? Kalau saya motivasi sih sebenarnya awalnya terus terang ke trigger karena kayak sakit kanker yang saya derita selama 2 tahun ini ya. Pas awal banget diagnosa kanker rasanya wah, hidup gua tuh kayaknya udah berakhir, bentar lagi gua kayaknya akan mati dan segala macem lah. Pikiran-pikiran negatif itu mulai muncul satu persatu. Hidup merusuh, penuh ketakutan, terkadang nggak punya semangat, dan semua yang negatif-negatif pokoknya. Terkadang sempat juga bertanya, kenapa harus saya Tuhan? Apa salah saya? Kenapa beban ini begitu berat? Kalau di rumah sih mulut boleh diam ya, tapi hati itu pasti bergejolak banget. Mikirin ini, mikirin itu, sana sini, dan segala macam. Dari situ saya coba mulai meneguhkan diri. Saya coba rajin berdoa, pelan-pelan, bernovena dan sebagainya. Sampai pada prosesnya saya kenal salah seorang dokter yang merawat saya juga, yang menurut saya tidak hanya menyembuhkan luka fisik tetapi juga ketenangan batin, dapat memberikan ketenangan batin, yang mana beliau ternyata juga punya kenalan uh, mengenai katolisitas atau fokus. Nah, pertama-pertama sih saya coba buka-buka websitenya, apa sih tentang katolisitas itu, apa sih fokus itu. Terus baca-baca, semakin dibaca kok ya semakin penasaran. Saya berharap dengan saya mengikuti katolisitas, pertanyaan terbesar dalam hidup saya, kenapa dan untuk apa saya hidup, dan apa yang perlu saya lakukan dalam penderitaan dan sakit saya, itu dapat terjawab pelan-pelan. Saya salah satu orang yang perfeksionis ya, dan segala sesuatu tanpa saya sadari itu selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau ada yang luar rencana kok rasanya tuh seperti risih, nggak bisa terima. Jadi ya saya pasti sangat sulit menerima bahwa saya terdiagnosa cancer. Nah, akhirnya tiba pada saat momennya ya saya putuskan untuk ikut kursus fokus dengan harapan saya bisa melihat hidup ini dari sudut pandang yang lain. Terus yang kedua, bagaimana prosesnya? Berat? Apakah menyenangkan? Apakah berat? Apakah menyenangkan? Kalau menurut saya sih ya fun-fun aja ya. Kita mengikuti kursus fokus itu dengan ya nggak ada beban sama sekali sebenarnya. eh karena ya pertemuan untuk materi itu satu kali dalam seminggu dilakukan online via Zoom untuk sekarang ya. Kalau narasumbernya teman-teman pasti tahu lah, itu Pak Steph sama Bu Ingrid ya, the best ya. Dan untuk materi juga dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk orang awam. Dimulai dengan doa, kemudian kisah-kisah orang kudus atau orang-orang inspiratif. Yang saking kagumnya tuh kita terkadang nanya dalam hati ya, ini orang tuh benar-benar ada nggak sih? Ya meskipun sebenarnya faktanya benar-benar ada ya, cuman kok saking kagumnya kita ya akhir bertanya demikian. Terus materinya juga terstruktur disampaikan, ada kuis juga, kemudian ada pertanyaan dari audiens yang di Zoom, dan kemudian ditutup dengan doa. Memang kalau dilihat secara keseluruhan waktu sih ya itu hampir memakan 1 tahun sebenarnya. eh Jangan dilihat seperti wah kok lama banget gitu, tapi pada kenyataannya kalau tetap dilalui satu persatu ya, ya itu tetap akan terlalui juga gitu kan. Setelah kita ikut materi hari ini atau minggu ini, kita semakin penasaran minggu depan tuh materinya apa sih gitu, atau penjelasannya apa sih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa sih kesan yang memorable dan dari kursus fokus ini? uh, Menurut saya sih yang pertama ya, kesan yang memorable itu adalah tentang kuis ya. Tentang kuis dimana kuis itu kan kecepatan jari menentukan banget siapa pemenangnya sebenarnya, dan kalau juga dalam kuis ada hadiah juga ya, meskipun kita menjawab udah jawaban benar semua gitu tapi belum tentu menang, karena ya siapa yang cepat dia yang dapat lah ibaratnya, dan juga benar. Nah, yang paling menarik itu adalah ketika kita udah mau jawab nih, udah pencet gitu, udah pencet jawaban,
Terus kita baru sadar beberapa detik kemudian tuh tinggal satu pertanyaan lagi misalnya gitu ya, itu salah jawabannya, salah mencet gitu. Wah, itu langsung tubuh tuh bergejolak semua, waduh 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 gitu lah kira-kira. Tapi ya itu menarik banget sih. Dan peringkat saya sih sejauh ini ya untuk kuis itu masuk dalam 10 besar, belum pernah sampai peringkat pertama ya. Dan kemudian yang kesan kedua itu adalah pertanyaan dari audiens. Itu banyak pertanyaan dari audiens ya pada setiap pembahasan materi, dan audiens tuh bertanya tuh kritis-kritis banget, dan ini tuh menambah wawasan kita, menambah wawasan saya sendiri, selain materi utama yang disampaikan sama Pasca atau Bu Ingrid, karena materi utama itu akan semakin berkembang dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tadi ini. Nah, dimana pertanyaan tadi itu sebenarnya lebih ke pertanyaan yang konkret dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar paham aplikasi dari materi tadi ini dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih, pendekatannya itu kayak gimana sih. Itu bisa terjawab dalam sesi itu. Kemudian yang keempat, apa sih yang didapat setelah mengikuti kursus fokus? Kalau yang didapat menurut saya yang pertama itu adalah pasti pengetahuannya. Banyak sekali pemahaman baru yang saya dapat selama belajar dalam fokus. Bahkan yang awalnya saya berpikir kalau hidup itu adalah ya kita jalan hidup biasa-biasa aja gitu, nggak perlu ada apa-apa, nggak usah ngapa-ngapain, biasa aja gitu. Cuman setelah belajar fokus, kita ternyata punya tujuan untuk hidup, yaitu kita harus memuliakan Tuhan setiap saat, karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kita pada awalnya ya. Ternyata dari pengetahuan kita bisa punya sudut pandang yang baru, kita bisa melihat suatu hal itu dari sudut yang lain, nggak hanya dalam sudut ini itu aja, kita bisa punya sudut pandang yang lain lah. Yang kedua, menurut saya fokus bisa membawa saya kepada penyerahan diri secara total kepada Tuhan ya. Terutama pada saat saya sakit sekarang ini atau yang sekarang saya alami ini, saya bisa menerima bahwa hidup saya seutuhnya adalah milik Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyakit saya selain saya berusaha untuk berobat, bersabar, berdoa, dan berharap belas kasih Tuhan akan kesembuhan yang akan saya terima. Apa yang Tuhan mau ya sudah, terjadilah sesuai dengan kehendaknya. Ya, keterikatan duniawi yang membuat saya susah lepas selama ini, itu saya bisa lepas pelan-pelan. Kekhawatiran saya kalau saya kemana-mana, kalau saya kenapa-kenapa, untuk istri saya tinggalin, misal katakan begitu dalam tanda kutip, orang tua, keluarga, bagaimana ya, dan sebagainya, saya bisa pelan-pelan lepaskan, saya serahkan semua dalam nama Tuhan, biar Tuhan yang jaga aja. Toh Tuhanlah yang berkuasa atas segala jiwa yang kita punya tentunya ya. Saya juga mulai bisa menerima segala hal yang terjadi itu, pasti tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diizin Tuhan. Pasti ada makna yang bisa diambil, pasti ada jawaban kenapa segala sesuatu itu terjadi, dan pasti Tuhan pasti selalu akan memberikan yang terbaik. Tentunya ya akal kita udah pasti nggak bisa menyaingi atau mengimbangi akal Tuhan ya. Ya wajar lah, kita sebagai ciptaannya, Tuhan pencipta kita gitu. Tapi ya kita jangan pernah takut, kita bisa meminta kepada Tuhan ya. Tuhan begitu baik pada kita. Kita bisa meminta tuntunan melalui rahmatnya, melalui Roh Kudusnya, ataupun orang-orang sekitar kita gitu untuk melewati semua prosesnya gitu. Nah, salah satu contohnya aja ya, saya bisa mengikuti khusus fokus selama 1 tahun ini, dan tengah-tengahnya pas ada proses gitu. Sebelum saya mengikuti kursus fokus itu, saya ketemu orang sana sini, tiba-tiba ketemu dokter yang menurut saya tiba-tiba, tapi kalau sebenarnya sudah seizin Tuhan, dikenalkan sama si A, sama si B, diskusi dan sebagainya, akhirnya ikut fokus, bertahan juga selama 1 tahun. Nah, yang terakhir, yang kelima, apa sih yang ingin saya lakukan selanjutnya? Yang ingin dilakukan selanjutnya, saya ingin semua orang itu punya pemahaman yang sama seperti saya melalui fokus ini. Saya ingin keluarga saya juga ikut fokus, karena saya percaya ketika kita punya pengetahuan yang lebih, yang terarah gitu ya akan Tuhan dan seluruh pengajarannya, kita jadi bisa tahu apa yang Tuhan mau dari kita, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, itu
Itu sih mungkin dari semuanya. Mungkin begitu ya teman-teman terkait kursus fokus ini. Salam sehat, shalom, dan Fides Querens Intellectum.